kelompok saya Imam Syafi'i mau mereview atau observasi penelitian di tambak udang. Nah, saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dan teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anwar dari Fakultas Hukum. Kenalkan, nama saya Agus Wedi Wirahadikusuma, NPM 7818411. Yuk. Saya S Bintang Warga Sekarang, MM 72141225. Siap. Perkenalkan, nama saya Roni Juafif, MPM 7214122127. Siap. Ya, terima kasih. Sekarang kita udah sampai di tambak udang bersama Mas Kris ya. Cuman santai-santai ya, Mas. Ya, santai-santai. Cuman agak kepo gitu, Mas. Ya, langsung saja kalau misalnya saya bertanya tentang penghasilan tadi udah. Penghasilan belum ya? Ya, biasanya penghasilannya tuh tiap bulan kan? Kalau untuk petambak ini penghasilannya per satu siklus. Satu siklus. Nah, per satu siklus itu bisa 3 sampai 4 bulan. Itu untuk tambak-tambak seperti saya ini, tambak lokal. Saya kalau tambak yang intensif, satu tahunnya cuma ada 2 siklus, satu siklusnya 6 bulan. Tambak apa? Tambak intensif. Nah, kalau ini saya tambak lokal. Terus ini kan ada tiga kota ya. Nah, Ini semuanya termasuk airnya itu air apa? airnya air sumber, Air sumber, Iya. air tawar itu. air payau. Payau. Nah, Ini kan ada 3 kayaknya. Air payau, terus asin. tawar, asin, Berarti yang ini termasuk payau. Seperti pikiran ini sebenarnya untuk misalkan itu apa energi atau uap gimana kegunaannya gitu. Kincir air ini dia kegunaannya fungsinya untuk menyuplai oksigen untuk udang-udang yang ada di kolam ini. Selain fungsinya untuk menyuplai oksigen, dia juga membentuk arus supaya lumpur-lumpur yang di bawah ataupun endapan-endapan pakan itu dia bisa nyentral. Apa harus misalkan seminggu atau sebulan harus apa diganti misalkan? Ya, kita ada SOP sendiri untuk penambahan air. Jadi itu buat nge-refresh air yang lama, kita ganti dengan air yang baru supaya kualitas airnya tetap terjaga. Itu tiap bulan atau tiap tahun? Itu ganti airnya kita setiap nambah air ya, bukan Iya. ganti air, Oh, nambah nambah, air iya. itu. Kalau sudah budidaya itu bisa 3 sampai 4 hari sekali. Terkadang tergantung situasi juga. Gitu. Terkadang ada situasi di mana kita harus nambah air, ada situasi juga kita harus tahan nggak nambah air. Gitu. Jadi memberikan apalah makanannya atau apa ya vitaminnya lah misalkan itu harus sehari lah, jadi sehari atau Kalau untuk pakan tergantung dari umur udang. Ada yang 1 hari 2 kali pakan, nanti semakin besar nambah jadi 3 kali pakan, 4 kali pakan, ada yang 5 kali pakan bahkan. Kalau udang sudah semakin besar. berarti seperti kincir angin kembali lagi ya. Itu harus dihidupin apa 24 jam harus dihidupin. Ketika udang sudah besar, ya, harus 24 jam Jadi menyala. tanpa apa udang masih apa kecil lah, masih umur, berarti nggak apa-apa lah kalau tidak dihidupin kincir anginnya gitu. Sebenarnya ada orang yang nyalakan juga dari awal, tapi kalau saya enggak, kalau masih umur kecil. Ya. Boleh dan apa di share maksudnya alasannya? Alasannya kalau masih kecil masih cukup oksigen. Untuk 3-4 hari pertama menurut saya, kalau dari saya nggak pernah nyalakan ya. Kalau sudah masuk umur 4 hari atau 5 hari baru saya mulai nyalakan di malam hari. Mohon maaf kepada Bapak sudah mengganggu waktunya. Iya. Saya mau dari Universitas Raja mau observasi atau meneliti lah gitu Pak. Nah, sebelumnya terima kasih sudah melayani lah di sini. Oke. Jadi lebih baiknya kenalan dulu deh Pak. Iya. Boleh. Gimana Syafiq deh? Pak Kris. Wah, siap. Nah, sedikit saya mau tentang tambak udang mau bertanya Boleh. gitu Pak. Nah,
dari apa ya, dari cara dulu ya, cara membuatlah dulu ya Pak. Nah, seperti misalkan ini kan apa, tambak udang ini kan digali kan gitu Pak. Nah, itu misalkan apakah harus lebih dalam atau gimana, maunya harus bagus gitu, untuk lebih bagus gitu. Nah, tergantung. Jadi tambak itu ada banyak jenisnya. Ada tambak lokal, ada tambak semi intensif, ada tambak intensif. Biasanya kalau tambak-tambak yang lokal, dia garuk tanahnya itu ngebegonya tidak terlalu dalam. Jadi tidak main air tinggi karena tebarannya rendah. Tapi kalau untuk yang tambak-tambak intensif, dia yang main tebaran tinggi, dia pasti ngeruk tanahnya lebih dalam. Karena dia membutuhkan air yang tinggi untuk ruang geraknya si udang ini. Begitu. Wah, seperti udangnya itu, takarannya udang maksudnya apa, mau taruh udangnya apa harus berapa ton misalkan, atau berapa apa ya, Target panen, Iya. target panennya. iya. Sebenarnya sendiri kalau untuk budidaya ini kita ada yang namanya target, tapi di jalannya pertengahan budidaya itu kadang kita banyak kendala yang kita dapatkan. Jadi tantangannya para petambak ini ya penyakit-penyakit dari udang-udang ini. Kadang kita nargetin harus keluar 2 ton satu kolam seumpamanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan budidaya ada yang mati kena penyakit. Ya pasti keluar dari target. Itu. Jadi nggak ada yang pasti juga. Gitu. Kita nggak bisa memastikan bisa keluar berapa ton ini. Gitu. Seperti sistem jual atau gimana Pak, langsung ke luar atau Jadi ada, kalau di tambak ini kita setelah kita panen itu akan dibeli dengan supplier. Nah, setelah dibeli supplier, baru supplier lanjut dijual ke pabrik-pabrik. bagus. Setelah itu lalu diekspor. Iya. Dan ya terakhir mau bertanya tentang misalkan seperti pembuang limbahnya gitu Pak. Limbahnya itu apa langsung dibuang ke laut atau gimana? Jadi kita ada sistem IPAL-nya. Jadi dibuang dulu ke satu bendungan, lalu kita netralisir di sana, lalu kita buang ke laut Oh, ke laut. supaya tidak mencemari laut. Ya. Itu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Mau dilanjut sama teman-teman? Mau nanya tentang masalah tambak udang kan. Nah, Biasanya kan tambak udang itu masalahnya antara tumbuhnya air berdebu ya, ada ya. air berdebu. Terus ada munculnya lumut gitu kan. Kalau itu mungkin gini, dari sistem plankton yang mati. Plankton yang mati itu kalau petambak, bahasanya petambak bilang itu jadi klekap. Klekap itu kalau nggak kita serok dia bisa turun ke bawah, ngendap jadi lumpur nanti. Lumut pun juga bisa tumbuh. Lumut juga bisa tumbuh di dalam kolam kalau kita tidak ada penanganan yang baik untuk pengecekan kualitas airnya. Gitu. Berarti setiap minggu, setiap hari lah ngecek. Setiap hari pasti ada yang dinamakan dengan treatment air gitu. Jadi kita harus quality control airnya harus dijaga setiap hari. Menurut saya, kalau dari saya nggak pernah nyalakan ya. Kalau sudah masuk umur 4 hari atau 5 hari baru saya mulai nyalakan di malam hari. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Pak Syah. Chris. Ya, sama-sama. Seperti yang kalian ketahui, kerja tambak ini penghasilannya sangat besar.
dari sana. Mari kita cek. Nah, seperti ini ya. Adalah titik pembuangan pipanya. Ya, kalau ukuran pipanya atau klaronnya kiranya sekitar 5 atau 10 lah. Dan di situ juga tempat pembuangan gas atau uap airnya. Dan sini tempat sistem untuk membuka pembuangan limbah airnya. Dan yang terakhir ini langsung menuju ke laut untuk limbah airnya. Ya, terima kasih, sekian dari kelompok saya. Mungkin itu saja. Fikir Amal Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.